ini, Husain bin Salam ini dikatakan orang yang paling bertakwa di kalangannya. Dan maka sebabnya beliau disebut sebagai seorang rabi. Rabi itu pendeta. Dan kerabiannya Husain bin Salam ini dipersaksikan oleh umatnya. Ketika ditanyakan siapa Husain bin Salam, dialah Rabi, putra dari Rabi kami, orang yang paling bertakwa, orang yang paling berakhlak, orang yang paling mulia, orang yang paling bagus amal ibadahnya. Persaksian mereka. Ya. Tinggal di Madinah, memiliki banyak ilmu, dan penduduk Madinah sama Husain bin Salam ini menaruh rasa respek, menaruh rasa hormat. Kenapa beliau dijadikan seorang rabi? Karena notabene beliau itu menguasai kitab Taurat. Kitabnya orang-orang Yahudi, ya. Tapi beliau ini yang hanif, tidak terpengaruh dengan keculasan-keculasan yang mayoritas menguasai sifatnya orang-orang Yahudi. Dia ini yang hanifnya lah, yang lurusnya lah, ya. Dan ketika dia menguasai Taurat, di dalam Taurat itu beliau merindukan sosok Nabi terakhir. Nabi yang kemudian dia akan beriman kepada Nabi tersebut, mendampingi Nabi tersebut, bahkan berjihad, berdiri di samping Nabi tersebut untuk menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang model Husain bin Salam ini tahu bahwasanya setiap Nabi dan Rasul itu enggak membawa ajaran yang berbeda. Ajarannya sama, Islam itu satu. Syariatnya, bentuk syariatnya yang berbeda, yang berbeda-beda bentuknya. Jadi dia ini sebenarnya rindu dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian beliau sering bermunajat dalam doanya, minta kepada Rabbnya agar diberikan umur panjang. Tujuannya agar diberikan kesempatan berjumpa, menemui tatap muka, beriman kepada Nabi yang telah beliau baca dalam kitab Taurat akan menjadi Nabi di akhir zaman. Dan kemudian ketika kasak kusuk itu terdengar ke Madinah, bahwasanya di Mekah itu sudah muncul seseorang yang mengaku seorang Nabi, maka beliau menelitinya. Setiap ada penduduk Yasrib yang pulang dari Mekah ditanya orangnya kayak apa, dicocokin semua dengan pengetahuannya dalam kitab Taurat. Orangnya dermawan, penyantun, pengikutnya kebanyakan orang miskin, dan ingat namanya Muhammad. Dalam Taurat beliau disebutkan Ahmad, sama. Muhammad itu bukan nama orang Arab, nama yang sudah ada dalam kitab Taurat. Ya, sejarah dikasih nama Muhammad itu waktu Abdul Muthalib beserta rekan-rekannya lagi jalan berjumpa, kemudian ketemu dengan pendeta Yahudi, kemudian mereka diramal, dari negeri kamu nanti akan muncul seorang nabi yang bernama Muhammad. Maka mereka semuanya berjanji kalau pulang siapa yang punya cucung duluan dikasih nama Muhammad. Qadarullah begitu nyampe Mekah, yang punya cucung duluan dari rombongan itu adalah Abdul Muthalib. Maka dengan segera dia menamakan Nabi Muhammad. Gharib di kalangan Arab dulu Muhammad itu, ya. Dan ternyata kejadian qadarullahnya, itulah bayi yang dipilih, yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya lanjutin, ya, riwayatnya. Jadi begitu tahu Nabi Muhammad itu mau berhijrah, ya, mau berhijrah, baru nyampe Kuba itu, beliau itu, wah katanya ini saya harus ngelihat benar dengan mata kepala sendiri. Begitu Nabi Muhammad dilihat dengan mukanya, maka kemudian beliau pertama kali bertatapan, beliau langsung mengatakan, ini hadis riwayatnya beliau sendiri, ya, aku tahu wajahnya beliau Muhammad itu bukan wajahnya pendusta. Wah, ini orang solih itu begitu. Dari raut wajah itu bisa ngelihat. Kalau kita ini kan raut wajah kita ini kan wajah-wajah yang penuh masalah ini. Ya.
Ada yang taklim sambil nahan lapar, dak dikduk, nyium-nyium bau. Apa ini malam ini tak ininya ya, konsumsinya ya. Ya. Tenang aja, mie tek-tek udah saya kasih tahu tuh. Ini lagi dibuat mie tek-teknya. Ya, biar anget disajikannya nanti. Jadi kalau Abdullah bin Salam tuh ngelihat Nabi Muhammad tuh pertama itu dari awal dia sudah ngomong, ini bukan wajahnya seorang pendusta. Ya. Tambah lagi, begitu nyampe Rasul ngomong sama penduduk Madinah. Hadis yang pertama kali Rasulullah SAW itu sampaikan kepada mereka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmidzi dalam hadis nomor 2487, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, disetujui juga oleh Imam Dahabi. Ini hadisnya antum semua apa rata-rata. Absus salam wa at'imut ta'am wasillatul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wah, kata Abdullah bin Salam, wah itu mah ada dalam kitab Taurat katanya. Nabi bersabda kepada penduduk Madinah, ayuhan nas absus salam, wahai manusia, sebarkan salam. Ini kan damai. Sebarkan salam. Wa'timut ta'am, bagikan makanan, jadilah pribadi yang dermawan. Wasillatul arham, sambunglah tali silaturahim, jangan sering berperang. Wasallu bil laili, salatlah di waktu malam. Wan nasun niyam, pada saat manusia yang lain tidur. Tadkhulul jannata bis salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Waduh, bener nih kata Husain bin Salam tadi ya. Ini memang Nabi setinggal terakhir, ya kan? Terakhir apa? Didatengin, diucapkan salam. Begitu Rasul tahu yang di hadapannya ini pendeta Yahudi, Rasul tahu ini pasti mau nguji saya. Kata Abdullah bin Salam, Muhammad, saya akan ajukan kepada kamu 3 pertanyaan. Dalam kitab Taurat 3 pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh seorang nabi. Wah, ya. Pertanyaan pertama, wah, ya. Apa tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat itu yang pertama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya nggak kayak gitu sih. Saya pisah-pisah ini. Yang benar seperti ini. Saya akan tanyakan kepada kamu tentang 3 perkara, di mana yang bisa jawab hanya seorang nabi. Yang pertama, apa tanda-tanda pertama hari kiamat? Yang kedua, apa makanan pertamanya para penghuni surga? Yang ketiga, bagaimana anak itu bisa mirip bapaknya atau ibunya? Wih, berat semua ini. Kalau nggak nabi nggak bisa jawabnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillah, Jibril baru saja ngasih tahu sama saya jawabannya. Kata siapa? Husain bin Salam ini, Jibril, iya. Oh, kalau Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Tuh antum lihat ya, orang Yahudi itu suangking nemen ya. Bukan cuman manusia yang dimusuhin, malaikat yang nggak kelihatannya dimusuhin, nggak tanggung-tanggung. Jibril lagi yang dimusuhin sama dia. Pemukanya para malaikat. La haula. Antum udah kebayang kan malaikat Jibril jadi musuhin kan? Betapa wangelnya si Yahudi ini kan? Ya, itu kalau bahasa yang keren tuh angel, gimana angel katanya. Maka dari zaman dulu saya bilang, ngelihat orang Nasrani masuk Islam tuh biasa. Yang susah itu ngelihat ada orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi itu adil aja, nggak usah masuk Islam udah bagus. Ya. Tuh, ya. Nah, katanya kan, inilah ya, Masya Allah, malaikat Jibril jadi musuhin. Taib, dijawab sama Nabi. Jibril mengabarkan kepada saya, tanda awal hari kiamat adalah api yang akan muncul dari timur, akan mengumpulkan manusia ke arah barat. Waduh, betul kata Husain bin Salam ini, benar. Yang kedua, makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga. Ayo antum tebak apa? Ada yang udah pernah tahu belum? Hah? Apa tuh sapi yang laki-laki?
Salah. Yang benar hati ikan paus. Hati ikan paus. Kata Husain bin Salam katanya. Nah, betul dalam kitab Taurat disebutkan makanan pertama kali penghuni surga pas baru masuk itu hati ikan paus. Jadi kayaknya kita harus mulai doyan ikan ini ya. Saya ikan doyan, tapi kalau jeroannya saya nggak pernah doyan. Hati sapi nggak doyan, hati kambing nggak doyan, apalagi hati ikan. Cuma hati ikan paus kayak mana ya? Ada yang udah pernah tahu belum? Belum ya. Ngelihat ikan aja saya belum pernah ikan paus itu. Baru 2 pertanyaan, maka Abdullah bin Salam yang memang aslinya orang bertakwa langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu annaka rasulullah. 3 nanya, 2 dijawab langsung beriman. Ya ini Yahudi langka yang kayak gini. Ya. Tapi akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, saya belum menjawab pertanyaan yang ketiga. Ya sudah, yang ketiga apa? Nah, siap-siap nih yang mau punya anak nih. Jadi saya ngomong serius, ini nubuah loh. Sahih hadisnya loh. Bagaimana anak itu lebih mirip bapaknya apa emaknya? Ayo, kayak mana coba? Rasul menggambarkan apabila dicatat air mani suami mendahului air mani perempuan, maka dia akan lebih mirip bapaknya. Tapi kalau air mani perempuan lebih mendahului air mani laki-laki, maka dia akan lebih mirip ibunya, kata Rasulullah. Kata Husain bin Salam, sodakta, benar kamu Muhammad. Kenapa? Itulah yang termaktub dalam kitab Taurat. Ngerti nggak yang ketiga ini? Siapa yang nyampe duluan itu yang bakal dominan. Nah ya itu, atur aja. Kalau yang ketawa sudah berkeluarga saya maklum. Yang ketawa belum berkeluarga itu mau bayangin apa gitu ya. Bingung saya.